Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word bagi pemula bagian yang ke-41 dan sekaligus juga video saya di channel ini adalah video nomor 891. Kita akan mempelajari fungsi ataupun manfaat dari ribbon mailings. Seperti apa dan bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Oke, yuk. Ya, kita telah berhadapan dengan satu lembar kosong Microsoft Word. Ya, kita telah lebih dahulu hal-hal apa yang telah kita pelajari tentang ribbon. Ribbon Home kita telah belajar tab clipboard, tab font, tab paragraph, tab style, tab editing. Ya, kemudian pada ribbon insert kita telah mempelajari tab pages, tables, illustration, kemudian header and footer, text dan symbols. Kemudian text draw kita telah mempelajari di dalam ribbon draw kita mempelajari tools, pens, ya itu. Kemudian pada ribbon layout kita telah mempelajari page setup. Maka pada video kali ini kita akan mempelajari ribbon mailings. Ribbon mailings ini sebagai pengantar yang perlu Anda ketahui adalah yang pertama dan utama itu adalah select recipient, kemudian insert match field, dan juga preview result. Preview result nanti ada preview result itu sendiri, kemudian juga ada ini. Itu yang disebut post record, previous record, go to record, next record, dan juga last record. Itu saling terkait. Nah, ini sini akan saya ketikkan bahwa sebagai pengantar ya, misalnya kita kepada itu ya, nanti di sini ada namanya siapa. Ini mail dari kata dasar, mailing dari kata dasar mail, surat. Nanti ada namanya siapa, alamatnya, dan kotanya. Terus misalnya dengan hormat, ya ini misalnya bersama ini saya informasikan bahwa untuk mempelajari mailings harus dipenuhi syarat sebagai berikut. Kedua. Nah, perhatikan ya sebelum kita lanjut. Jadi naskah ini sekaligus juga menjelaskan sekaligus bisa untuk kita praktek ya. Antara kepada dengan namanya ini jaraknya terkesan 1,5 padahal ini 1 spasi sebetulnya. Nah, ini bisa kita lihat pada ribbon home. Di sini kan ada line and paragraph spacing. Kalau kita klik ini di sini ambigu, tidak 1,15 maupun yang lain. Oleh karena itu sebelum kita lanjut, ini kita eh, sempurnakan terlebih dulu ya jarak spasi ini supaya tidak mengganggu. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau menyampaikan juga bahwa kita saat ini sudah mulai mengkombinasikan antara ribbon yang satu dengan ribbon yang lain.
secara umum kita telah menelaah ya, satu persatu mulai dari ribbon home, ribbon insert, ribbon draw, ribbon layout, ya detail. Namun konteksnya masih untuk taraf pemula. Nah, meskipun demikian kita juga mulai sadar bahwa kita sudah waktunya untuk mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara ribbon-ribbon serta tab-tabs dan fungsi-fungsi dari eh, fitur-fitur yang ada di Microsoft Word secara utuh ya, jadi saling berkolaborasi. Contohnya yang di dalam naskah ini kalau kita perhatikan jarak spasi ini kita bisa edit ya dengan Ctrl A, select all ya. Kita kombinasikan dengan yang namanya tab style untuk no space. Nah ini dia perhatikan jarak antara kepada dan namanya itu ini benar-benar satu spasi. Nah, satu spasi ya kan. Buktinya kita klik di line and paragraph spacing kalau kita tadi tidak ada checklist sekarang sudah ada checklist. Ini satu, ini satu, satu lima, ini 1,5. Nah, sebelum kita no space kan, ini terkesan tadi naskah kita adalah 1,5, padahal tadi adalah satu sebetulnya. Maka kalau di versi Microsoft Anda terjadi seperti itu ya, caranya tadi di Ctrl A, kemudian kita klik ribbon home, lalu masuk ke style, tab, ya, tab style, lalu kita klik no style, no space di sini. Nah, aman sekarang. Nah, kita lanjut sekarang. Jadi sekali lagi naskah ini sekaligus untuk praktek, sekaligus juga semacam penjelasan gitu ya. Nah, namanya ini nanti ini suatu field ya, alamat juga nantinya berisi field. Hanya nanti fieldnya bukan namanya tapi nama, alamat, dan kota. Ini sementara saya kasih warna merah untuk memberi tanda terlebih dahulu. Bersama ini saya informasikan bahwa untuk mempelajari mailings harus dipenuhi syarat sebagai berikut. Nah, di sini Anda boleh langsung ketik angka 1 titik. Perhatikan ya, begitu angka 1 titik saya tekan spasi, dia akan menjorok ke dalam semacam itu. Ini yang namanya indentasi. Ya. Harus tersedia teks berbuka naskah. Dua, harus tersedia data. Nah ya, satu dua itu syarat yang harus terpenuhi. Kemudian boleh ditambahkan kedua syarat tersebut harus disimpan dan diletakkan dalam folder yang sama. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ini pengantar mailings. Nah, tujuan mailing ini adalah sebetulnya suatu surat apapun isinya dan ditujukan kepada banyak orang ya supaya agak mendekati ini nama gitu aja ya kepada nama alamatnya alamat ini suatu variabel atau field. Jadi kita juga berkenal yang namanya field. Yang dimaksud field itu suatu wadah ya, suatu anggap aja kotak gitu ya, suatu wadah lah, suatu wadah untuk menampung nama-nama gitu. Alamat juga suatu field atau tempat yang dipakai untuk menampung alamat-alamat. Demikian juga kota adalah suatu wadah, yaitu suatu feed atau wadah yang ditampung untuk menampung kota-kota gitu ya. Kira-kira ini penjelasan teknisnya karena ini nanti menyangkut hal yang berhubungan dengan ilmu IT ya. Tetapi karena pemula saya memudahkan gitu aja. Nanti kalau sudah jadi Anda akan semakin paham saya kira. Nah, yang saya kasih merah ini nanti akan
digantikan ini sementara. Walaupun sebenarnya yang merah ini tidak diketik juga nggak masalah, karena ini posisi fit nantinya. Jadi ini sebagai tanda aja. Nanti kita konekkan. Nah, ini kita sudah mempunyai suatu eh, teks atau naskah. Ini kita simpan, ya simpan di folder namanya Word untuk pemula. Saya kasih namanya adalah nama syarat mailings. Udah disimpan. Nah, kemudian kita juga harus punya data. Nah, untuk membuat data itu kita perlu satu file baru. Maka di sini Anda cukup Ctrl N saja. Kan Ctrl N. Kemudian kita menggunakan fitur atau fasilitas yang ada di dalam Ribbon Insert table. Nah, tabnya di table kita buat yang secukupnya aja, yaitu 3 kali 6 misalnya. Nah, disinilah yang saya ketik merah tadi nama, saya ketikkan di sini, ini sebagai field nama. Field berikutnya dari kiri ke kanan Anda bisa menekan tombol tab, yaitu tombol yang berada di sebelah kiri. Kita kasih alamat. Tab lagi di sini kota. Nah, untuk menuju sel ya, berikutnya cukup tab juga, misalnya Ali, tab CL Aru, Embon. Tab lagi Budi, Jalan Beruang, Bogor. Tab lagi Cici, tab Jalan Cemara, Cirebon. Tab Didik, Jalan Duku, Demak. Tab lagi Edi, Jalan Elang, Magelang. Ini yang disebut data. Saya kasih contoh 6 data. Jadi yang paling atas ini disebut sebagai feed name. Feed name yang pertama nama, feed name yang kedua alamat, feed name yang ketiga kota. Jadi kita punya 3 feed name. Nah, masing-masing feed name itu ada isinya. Ya. Feed name yang pertama nama itu ada mulai Ali, Budi, Cici, Didi, dan Edi. Kemudian feed name yang kedua alamat ada mulai Jalan Aru sampai Jalan Elang, dan feed name yang ketiga namanya kota mulai Ambon sampai Magelang. Nah, masing-masing isi dari feed name tersebut satu paket ini ya. Ali Jalan Aru Ambon, kemudian Budi Jalan Beruang Bogor sampai Edi Jalan Elang Magelang itu disebut record. Sehingga kita sekarang mempunyai 5 buah record. Jadi record pertama adalah Ali Jalan Aru Ambon, record kedua adalah Budi Jalan Beruang Bogor, sampai terakhir record kelima adalah Edi Jalan Elang Magelang. Anda membuat record berapapun terserah, ya banyak cara membuat data, tetapi yang paling mudah kita membuatnya pakai table. Cara masuk dengan data Microsoft itu juga. Sementara itu. Nah, sekarang kita simpan juga, ini kita simpan di folder yang sama, kita kasih nama eh, ditujukan. Udah, kita sudah punya 2 data. Nah, nanti kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya tentu akan saya jelaskan di video berikutnya saja, karena ini saya kira tidak efektif kalau lebih dari 10 menit. Karena kita sudah komit bahwa pelatihan ini berkisar antara 10 sampai 20 menit paling lama. Ya, oke, sementara begitu yang bisa saya sampaikan. Silakan apa yang eh, saya simulasikan Anda buat ya, untuk Anda bisa nanti langsung bisa mengikuti video berikutnya. Anda tidak akan bisa mengikuti video berikutnya kalau tanpa mempraktekkan apa yang baru saja saya simulasikan. Yaitu Anda harus membuat 2 buah file. Yang pertama surat misalnya atau teks apapun yang berisi yang
kaitannya dengan data-data di feed data tadi ya, yaitu feed nama, feed alamat, dan feed kota. Anda boleh membuat persis apa yang saya buat ataupun dengan variasi dan gaya yang berbeda. Demikian ya, kita tunggu kupasannya di video berikutnya. Kalau Anda terinspirasi, silahkan like and share video ini supaya banyak teman, relasi, siapapun yang terinspirasi juga, sehingga mereka bisa mempraktekkan untuk mendukung pekerjaan mereka masing-masing, sehingga dengan demikian pekerjaan akan menjadi semakin efektif dan efisien. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, demikian. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.